Halo, kembali lagi teman-teman ke pertemuan ketiga dari Stopotem Study Performance Rating and Allowance. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara menghitung cycle time, normal time, sampai dengan standard time. Ini akan kita lakukan. Pertama kita akan hitung cycle time. Kemudian setelah kita hitung cycle time, kita akan menambahkan performance rating dari masing-masing pekerja yang diobservasi. Kemudian kita menghitungkan normal time. Kemudian dengan tambahan allowance kita akan mendapatkan yang namanya standard time. Step-stepnya seperti apa? Kita mulai dengan penghitungan cycle time. Cycle time itu bisa didapatkan dari rata-rata ya teman-teman, rata-rata data yang teman-teman dapatkan. Jadi misal nih ada 14, 14 ditambah 10 tambah 12 sampai 15 kemudian dibagi dengan jumlah data. Ini yang disebut dengan cycle time. N itu adalah number of observation ya teman-teman. Artinya cycle time itu apa? Semua nilai waktu dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan nilai N, yaitu jumlah total observasi yang dilakukan. Jadi cycle time ini dianggap sebagai titik awal dalam proses penghitungan waktu baku. Setelah cycle time-nya dapat, teman-teman tinggal melakukan penghitungan performance. Kemudian setelah mendapatkan performance, kita akan mendapatkan normal time. Cycle time ini apa maksudnya? Yaitu waktu siklus, di mana waktu observasi yang dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaannya dari satu unit produksi. Nah, ini normal time merupakan gabungan atau formulasi yang didapat dari cycle time dikali dengan performance factor. Performance rating factor ini didapatkan dengan beberapa metode ya teman-teman. Ada yang secara subjektif ataupun secara objektif. Performance ini kenapa dipakai untuk menilai seberapa cepat atau seberapa efektif operator bekerja dibanding dengan standar performa normal menurut pengamat. Ini beberapa metode yang bisa kita pakai, subjective judgment, kemudian kalau yang lainnya ada metode percentage, SUMARS, objektif, ataupun Westinghouse. Kita coba satu-satu. Kalau metode subjektif itu murni dari observernya. Jadi sudah menjudge berapa persentase dari performance faktor dari pekerjanya. Ini sangat subjektif sekali ya teman-teman. Memang mudah tapi resultnya bisa jadi tidak akurat karena ini subjektif. Selanjutnya ada metode SUMART. SUMART ini didapatkan dari performance rating faktor observe pekerja dibagi dengan performance rating faktor normal worker gitu. Ketika kita melakukan observasi, kita lihat pekerjanya, oh ini pekerjanya sangat bagus, sangat excellent, berarti 80 dibagi dengan normal worker itu berapa? 60, 80 bagi 60, 8 per 6 ya. Kemudian kita kalikan dengan kontrol dengan cycle time-nya, sehingga nanti akan dapat normal time-nya. Kemudian ada wasting cost. Wasting cost ini memiliki banyak kriteria ya, banyak faktor yang dilihat. Ada skill, ada effort, condition, kemudian konsistensi. Jadi tidak hanya melihat dari kondisi pekerja, tapi lingkungan sekitarnya juga. Nanti kita bisa langsung menambahkan untuk masing-masing faktor itu kita memberi nilai berapa, kemudian ditambah dengan satu. Nah, hasilnya nanti akan dikalikan dengan cycle time-nya. Ini sebagai contoh ya, teman-teman. Ini kita sudah dapatkan PRF-nya, kemudian satu, karena PRF-nya bernilai minus, maka jadinya satu minus 0,03, 0,97. Kemudian untuk dapat normal time, kontrol, maka cycle time dikali dengan 0,97. Selanjutnya ini metode yang lebih kompleks lagi karena kita harus mengalihkan antara PRF work speed yang menggunakan SUMART method dengan PRF work difficulties, di mana mereka sebenarnya sudah punya tabel. Jadi sama seperti Westinghouse, kita tinggal melihat tabelnya. Ini masuk ke kategori yang mana? Apakah pekerjaannya pakai pedal saat melakukan aktivitasnya? Apakah pakai tangan? Apakah pakai body part? Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Setelah kita dapat nilai-nilainya, yang selanjutnya dilakukan adalah kita jumlahkan
Kemudian dalam bentuk percentage kita tambahkan dengan satu. Setelah dapat hasilnya, PRF-nya kita kalikan dengan yang sumber dulu, karena ini kan masih yang di work difficulty. Kemudian setelah dapat PRF totalnya, kita kalikan dengan cycle time untuk dapat normal time-nya. Cara yang lain ada Bedaux. Bedanya adalah kalau Bedaux ini teman-teman dia pakainya satuan sendiri. Ada satuan B, di mana dia didapatkan dari mean of the comparisons antara standard time dan observed time gitu. Jadi standard time-nya berapa, observed time-nya berapa, nanti kita average-in gitu. Ini 17 per 17, kemudian 12 per 10, 29 per 32. Setelah dapat nanti ini PRF-nya, kemudian kita kalikan dengan cycle time untuk dapat normal time-nya. Setelah itu, setelah dapat normal time, tidak berhenti ya, lanjut ke penghitungan standard time dengan penambahan allowance gitu. Allowance ini bisa banyak jenisnya teman-teman, bisa basic fatigue gitu. Kemudian ada personal need, apakah pekerjanya saat melakukan pekerjaan minum, ke toilet, atau cicat dengan temannya, itu masuk ke allowance. Dan unavoidable delay gitu. Jadi menjaga-jaga selama proses pekerjaan apakah ada mesin rusak atau bertanya kepada atasan dan lain-lain. Ini beberapa allowance lainnya. Soalnya teman-teman bisa menyesuaikan allowance ini dengan yang ada di ILO. ILO sendiri sudah punya tabel, jadi teman-teman bisa mengikuti International Labour Organization ya. Kemudian ini contohnya setelah sudah dapat allowance-nya, sudah dapat jumlahnya, kita jumlahkan. Kemudian yang untuk menghitung standard time yaitu kita kalikan saja allowance yang sudah plus satu tadi dengan normal time-nya. Ini 54 normal time-nya ya. Nanti kita akan dapat standard time-nya. Dan jangan lupa setiap melakukan penghitungan, jangan lupa satuannya ya, biar kita paham itu seberapa lama. Baik, sekian teman-teman untuk pertemuan pada kali ini. Kita sudah menyelesaikan materi tentang stopwatch time study, performance rating, dan juga allowance. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.